Halo semua, kembali lagi dengan saya Kisti Hafiza Lubis dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil saya mengenai bab 2, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafah negara. Nah, kita masuk ke pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila dalam ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Nah, yang keempat, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 di bawah kuasa Wangsa Syailendra, merupakan kerajaan yang maritim dan menguasai Selat Sunda serta Selat Malaka. Dengan sistem perdagangan yang teratur, kerajaan ini mempermudah rakyatnya dalam memasarkan hasil kerajinannya. Struktur pemerintahan mencakup pegawai yang mengurus pajak, harta benda kerajaan, serta rohaniawan yang mengawasi pembangunan. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan adanya nilai-nilai Pancasila, yaitu pada nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Hindu dan umat agama Buddha yang hidup saling berdampingan dan damai. Nilai sila kedua, terjalin hubungan antara Sriwijaya dengan India, di mana ada pengiriman para pelajar untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia sekarang. Nah, nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Nah, yang B, Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memiliki kerajaan-kerajaan seperti Kalingga, Sanjaya, Isana Dharmawangsa, dan Airlangga yang mencerminkan puncak budaya dengan dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, kerajaan-kerajaan inilah yang mengakui agama Buddha, Wisnu, dan Siwa yang hidup berdampingan secara damai. Raja Airlangga sendiri mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dengan hubungan dagangnya dan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Majapahit mencapai kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Majapatih Gajah Mada, dengan wilayah kekuasaan luas hingga ke Irian Jaya. Hindu dan Buddha hidup harmonis sebagaimana tercermin dalam karya Empu Pranpanca dan Empu Tantular, termasuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Palapa oleh Gajah Mada menggarisbawahi cita-cita persatuan Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kekayaan alam Indonesia, terutama pada bagian rempah-rempahnya, menarik bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Setelah runtuhnya Majapahit, bangsa asing mulai memperebutkan Indonesia dengan Belanda yang akhirnya mendominasi. Perjuangan melawan penjajahan ini berlangsung sepanjang abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Agung Tirtayasa Hasanuddin, dan Iskandar Muda. Pada abad ke-19, perlawanan terus berlanjut dengan tokoh seperti Patimura, Imam Bonjol, Diponegoro, dan Pangeran Antasari serta dengan Tuku Umar, Cut Nyak-Dien, dan Sisingamangaraja. Namun, perjuangan yang tersebar dan tanpa koordinasi menyebabkan gagalnya upaya pengusiran penjajahan, yang menekankan pentingnya persatuan nasional dan melawan kolonialisme.
Kebangkitan Nasional 1908. Pada awal Kebangkitan Nasional 1908. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mengubah strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan mendirikan berbagai organisasi politik, pendidikan, dan sosial. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin yang menjadi pelopor penggeraknya. Selanjutnya, muncul Sarekat Dagang Islam tahun 1909 yang berubah menjadi Sarekat Islam pada 1911 di bawah Cokro Aminoto. Indis Partij didirikan pada 1913 yang dipimpin oleh Deus Dekker, Ciptoamongkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Partai Nasional Indonesia berdiri pada tahun 1927. Sumpah Pemuda 1928. Pada 28 Oktober tahun 1928, pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin dan Kuncoro dan lainnya mengumandangkan Sumpah Pemuda. Perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Pada 7 Desember 1941, Perang Pasifik dimulai dengan pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang yang segera menduduki wilayah-wilayah sekutu. Nah, pada 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir Belanda dengan penyerahan resmi yang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah. Jepang mempropaganda diri sebagai pembebas Indonesia dari Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih serta lagu Indonesia Raya, meskipun ini hanyalah siasatnya. Kenyataannya, Jepang tidak kalah kejamnya dengan Belanda yang memicu perlawanan, termasuk dengan pemberontakan peta di Blitar. Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia setelah perang berakhir. Pancasila Prakemerdekaan. Pada 29 Mei 1945, Dr. Rajiman sebagai Ketua BPUPKI meminta sidang untuk merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, dalam sidang BPUPKI ini, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan 5 dasar yang dikenal sebagai Pancasila dengan alternatif Trisila serta Ekasila. Setelah sidang pertama, terjadi perdebatan antara kelompok nasionalis, netral, nasionalis Muslim, dan Kristen. Kompromi politik tercapai dengan mengganti 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi Persatuan Nasional. Pancasila awalnya lahir sebagai kontrak sosial yang disepakati melalui perdebatan dan negosiasi sengit dalam BPUPKI dan PPKI. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin ada 2 pernyataan, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Berikut ini adalah rumusan dasarnya secara lisan, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 yang terdapat dalam 5, yaitu Pri Ketuhanan, Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Kerakyatan, serta dengan kesejahteraan rakyat. Nah, kita masuk ke sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima oleh Amerika Serikat, diikuti dengan bom kedua di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada 16 Agustus tahun 1945, golongan muda dan tua berunding, dan teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Semangat proklamasi didasari oleh Piagam Jakarta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus 7 kata terkait syariat Islam. Pancasila menjadi dasar negara dan berkembang menjadi lebih dari sekedar kompromi politik. Kita masuk ke Pancasila era Orde Lama. Nah, pada Pancasila era Orde Lama ini, terdapat 2 pandangan besar mengenai dasar negara yang memicu keluarnya dekret presiden. Yang pertama yaitu kelompok yang mendukung kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Dan yang kedua, yang mendukung kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa adanya perubahan dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan pada PPKI 18 Agustus 1945.
Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk MPRS sementara. Pancasila kemudian dihegemoni sebagai ideologi negara oleh Soekarno melalui doktrin Manipol atau Usdek. Namun, berbagai kelompok baik pro maupun anti-komunis memanfaatkan Pancasila untuk kepentingan mereka yang memicu ketegangan politik. Pancasila juga dipromosikan secara internasional oleh Soekarno dalam pidatonya di PBB pada 1960. Yang kedua yaitu kita masuk pada Pancasila era Orde Baru. Nah, di sini setelah Insinyur Soekarno turun dari kursi kepresidenan, Jenderal Soeharto mengambil alih dan mulai mengarahkan pemahaman terhadap Pancasila. Pada peringatan hari lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni 1967, Soeharto menegaskan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Pada 1 Juni 1968, Soeharto menyatakan bahwa Pancasila harus dipertahankan dan tidak boleh diubah. Pada instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 menetapkan 5 sila Pancasila secara resmi, yang kemudian berlaku mulai tanggal 13 April 1968. Selanjutnya, pada 22 Maret 1978, ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan atau P4 Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga yaitu Asas Tunggal Pancasila. Pada 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengusulkan penerapan Asas Tunggal Pancasila untuk partai-partai politik guna mengurangi konflik ideologi. Gagasan ini berbeda dari pandangan Bung Karno yang mengizinkan partai-partai dengan asas yang berbeda, selama mereka memperjuangkan aspirasi masing-masing dalam kerangka Pancasila. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 kemudian menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik, meniadakan asas yang lain. Asas tunggal ini dianggap oleh Dellier-Noer sebagai pengingkaran terhadap keberagaman masyarakat dan cenderung menuju sistem partai tunggal. Era Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 berfokus pada penerapan Pancasila, namun menghadapi krisis legitimasi dan pemerintahan yang semakin berpusat, korup, dan nepotis. Pancasila di sini sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya. Pancasila adalah hasil dari proses sejarah dan merupakan bagian dari integral dari identitas bangsa Indonesia. Meskipun mengalami dinamika, Pancasila diharapkan tetap relevan di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, serta dapat menjadi solusi bagi berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pada masa reformasi, pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 menandai penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara kita. Sekianlah hasil yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.